Nggak sampai 20 tahun, 232 tempat ibadah ditransform jadi gudang. Pembela minoritas. Tuduhan yang udah disebar kemana-mana, padahal masih tuduhan doang. Sorry nih bapak-bapak, di papan itu kan sudah ada tulisan. Tidak boleh ada obrolan dan kostum berbau religi di sini. Mungkin hak dan kebebasan itu tidak berlaku untuk orang yang masih beragama. Assalamualaikum. Gila, rapi banget. Ini mah kerjaan hacker. Kekerasan! Oke, di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Tiga Alif Lam Mim. Film ini menceritakan negara Indonesia yang merubah namanya menjadi Libernesia di tahun 2036 yang menganut paham liberal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi aparat negara dilarang menggunakan peluru tajam dan hanya diperbolehkan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan jika ada suatu pemberontakan. Oke, untuk kalian yang penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Film diawali ketika Jakarta 2015 terjadi ledakan bom di sebuah klub malam. Dan banyak juga kejadian pemberontakan yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga membuat masyarakat demo turun ke jalan dan meminta pemerintah untuk memperbaiki semua kekacauan. Bahkan aparat menembak dan membunuh demonstrasi dari berbagai pihak yang membuat masyarakat mengecam pemerintah dan meminta untuk aparat hanya menggunakan peluru karet untuk menahan para demonstran dan melumpuhkan para kriminal, sehingga peluru tajam diilegalkan. Sampai di tahun 2026 Indonesia menjadi negara liberal yang terlihat damai dan anti kekerasan. Dan dibuatnya peraturan agar aparat hanya menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para kriminal. Dan agama mempunyai citra buruk di mata masyarakat maupun pemerintah. Di tahun 2036 terlihat sekelompok aparat negara yang akan menyergap bos kriminal yang ada di dalam gedung. Salah satu dari anggota aparat itu bernama Alif. Sebelum melakukan penyergapan, kapten polisi yang bernama Rama terlihat sedang memasukkan peluru tajam ke dalam pistolnya. Dan Alif mencegahnya, lalu mengatakan bahwa menggunakan peluru tajam itu melanggar undang-undang. Namun Rama tetap kekeh untuk menggunakan peluru tajam. Tidak lama setelah itu, Alif pun masuk ke dalam gedung sendirian dan melawan semua para kriminal yang ada di sana. Sampai di atas gedung, Alif bertemu dengan bos kriminal itu. Dia bernama Sinyoto. Di sini Mr. Sinyoto menyogok Alif agar tidak menangkapnya. Namun Alif menolaknya. Mendengar hal itu, Sinyoto mengeluarkan semua bodyguardnya. Setelah selesai bertarung, Sinyoto ditembak seseorang dengan peluru tajam yang entah dari mana asal tembakan itu. Dan Alif pun menjadi kambing hitam atas terbunuhnya Sinyoto, yang membuat Alif diberikan hukuman skor selama 2 bulan oleh kolonel. Meskipun Alif sudah menjelaskan bahwa itu bukan pelurunya. Tapi kan kamu juga tidak melihat siapa yang membunuh dia. Ketika di dalam mobil, Alif membayangkan ketika dirinya masih berada di padepokan. Dan film akan lebih berfokus kepada 3 orang pemuda yang bernama Alif, Lam, dan Mim. Mereka dibesarkan bersama di sebuah padepokan di pondok pesantren. Hingga pada akhirnya mereka memilih profesi yang berbeda. Alif yang menjadi seorang aparat negara karena dia memiliki pemikiran yang idealis, di mana dia ingin menumpas kejahatan yang ada, termasuk pembunuh orang tuanya ketika dia berada di pondok. Lam memilih menjadi seorang jurnalis untuk mengabarkan sebuah kebenaran kepada dunia. Lam mempunyai sikap teguh pada kebenaran dan berusaha menjadi mata masyarakat. Sedangkan Mim memilih tinggal dan mengabdi di pesantren yang membesarkan mereka bertiga. Mim sangat menghormati kiainya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya, dia akan terus membelanya. Mim lebih jago dalam bela diri, mungkin karena dia terus berlatih ketika di pesantren. Scene berganti ketika Alif sedang mengikuti seorang wanita yang dicegat di sebuah gedung tua. Melihat hal itu, Alif langsung membantunya, dan ternyata wanita itu adalah Laras, mantan pacarnya yang sudah lama tidak bertemu. Lalu mereka berdua mengobrol tentang masa lalu mereka. Ya, gimana kabarnya?
Ketika di kantor, Alif mendapatkan sebuah pesan dari Laras yang mengajaknya bertemu di Candi Cafe pada esok hari. Di saat yang bersamaan, teman-temannya akan melakukan misi penyergapan pondok pesantren, yang kebetulan Alif tidak akan ikut dalam pasukan itu karena dia masih dalam masa hukuman. Ketika para aparat sampai di pesantren, mereka dihadang oleh Mim. Mim mampu melumpuhkan semua aparat, bahkan sampai ada luka dalam yang serius, sehingga mereka harus dirawat di pesantren itu. Di tempat lain di kantor, Lam yang dipanggil ke ruangan atasannya, yaitu Pak Chandra. Di sini Pak Chandra memberikan selamat kepada Lam karena hasil tulisannya yang bagus, bahkan sampai masuk nominasi jurnalis terbaik. Lalu menyuruh Lam untuk menuliskan tentang perkembangan peradaban modern dan pernikahan sesama gender yang telah disahkan, dengan diberi sedikit bumbu kebohongan agar lebih dramatis. Namun di sini Lam menolaknya karena semua yang Lam tulis itu adalah hasil nyata yang ia lihat. Lalu tiba-tiba Lam ditelepon oleh pihak sekolah dan menyuruhnya untuk segera ke sana. Ternyata anak Lam yang bernama Gilang berulah lagi di sekolah. Gilang selalu membuat para guru ditertawakan oleh para murid. Bahkan Gilang juga telah meretas server ujian milik sekolah hanya dengan handphone miliknya. Gilang ini diberi kecerdasan di atas rata-rata. Karena itulah Lam dipanggil untuk menasehati anaknya. Aku seumur dia baru bisa browsing pakai ini. Scene berganti ketika Alif yang sudah bertemu dengan Laras di Candi Cafe. Namun ternyata Laras tidak merasa mengirimkan pesan kepada Alif untuk menyuruhnya ke sini. Bahkan Laras menyuruh Alif untuk segera pergi dengan alasan karena dia sedang bekerja. Namun Alif menolaknya dan memilih untuk menunggu Laras sampai dia selesai bekerja. Aku tunggu di sini ya. Tidak lama setelah itu ada 3 orang yang memakai baju gamis masuk ke sana dan memesan makanan. Namun mereka malah diusir karena restoran itu sudah melarang ada orang yang memakai baju gamis. Namun mereka menolaknya karena tujuan mereka ke sini hanya untuk makan saja, tidak untuk melakukan apa-apa. Kemudian Alif berbicara kepada mereka dan menyuruh mereka untuk pergi dengan alasan kenyamanan semua yang ada di kafe. Assalamualaikum. Tidak lama setelah mereka pergi, terjadi ledakan bom di sana dan langsung diselidiki oleh anggota aparat. Bahkan Lam juga datang ke sana untuk mencari informasi. Di sana Lam melihat ada parfum di tempat kejadian dan ternyata itu adalah parfum Alatar yang hanya diproduksi di pesantrennya Mim. Ada hubungannya sama pondoknya Mim. Ketika di kantor, Lam menuliskan sebuah artikel yang berisi informasi tentang ledakan yang terjadi di Candi Cafe. Namun Pak Chandra menyuruh Lam agar mengcrop tulisannya karena telah dirilis oleh jurnalis lain dengan judul memojokkan kelompok beragama. Lam lalu memprotesnya karena itu tidak sesuai dengan bukti yang belum cukup. Namun Pak Chandra malah menyuruh Lam untuk mengundurkan diri jika Lam masih bekerja dengan cara primitif seperti itu. Kita di sini nggak bisa menyimpan kriminal. Ketika Lam pulang dari kantor, tiba-tiba ada orang yang menghampiri Lam dan memasukkan sebuah flash disk ke kantongnya. Namun Lam menyadari itu dan terjadilah pertarungan di sana. Ketika Lam membuka jubahnya, ternyata itu adalah Laras dan menyuruh Lam untuk mengungkap semuanya dengan flash disk itu. Esok harinya di kantor, Lam dihampiri oleh temannya. Dia bertanya kepada Lam kenapa dia mengirimkan spam artikel yang ia tulis ke semua orang. Namun Lam merasa bingung karena dia tidak merasa melakukan hal itu. Bahkan komputer yang ia pakai tidak bisa diakses karena sudah diblokir oleh kantor. Di pondok pesantren ternyata aparat yang terluka parah karena berhadapan dengan Mim dirawat di sana oleh Kiai dan akan dilakukan operasi kepada salah satu aparat yang terluka parah. Namun tiba-tiba pasukan aparat datang ke pesantren itu dan ingin menangkap Kiai karena dituduh telah menyandra para aparat negara. Namun di sini Mim dengan keteguhan hatinya terhadap Kiai, dia keluar dan menghampiri mereka semua. Bersamaan dengan itu di tempat lain, Alif dipanggil menghadap kolonel dan diperlihatkan pondok pesantrennya dulu. Alif disuruh kolonel untuk datang ke pesantren itu untuk menangkap Kiai karena dia adalah dalang dari pengeboman di Candi Cafe. Karena Alif merasa bingung dan dia juga berpikir kalau Laras telah mati karena peristiwa ledakan, Alif pun menuruti perintah kolonel dan pergi ke pesantren. Meskipun Alif sudah dinasehati oleh Mim, dia bersikukuh untuk menangkap Kiai dan langsung berkelahi dengan Mim.
Tidak lama kemudian Kiai keluar dan memisahkan mereka dan memilih untuk menyerahkan diri kepada aparat agar tidak ada pertumpahan darah. Scene berganti ketika Lam datang menemui Alif dan menanyakan kenapa Kiai bisa ditangkap. Karena menurut Lam, Kiai tidak mungkin melakukan itu. Lalu Alif memperlihatkan artikel milik Lam yang telah di-spam ke semua orang. Namun Lam merasa aneh karena dia tidak melakukan semua itu. Lalu Lam memberitahu Alif bahwa Laras masih hidup dan memperlihatkan flashdisk yang diberikan oleh Laras. Di sini Lam memperingatkan Alif untuk tidak mendekati Laras. Setelah itu kemudian Lam membuka flashdisknya dan ternyata isinya adalah rekaman kamera CCTV yang ada di Candi Cafe. Kemudian Lam menelpon Alif dan memperlihatkan isi rekaman CCTV Candi Cafe sebelum ledakan. Melihat hal itu, Alif langsung menyuruh Lam agar cepat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba ada orang yang menyerang Lam dari belakang dan terjadilah perkelahian di sana. Namun di sini Lam masih penasaran siapa hacker yang masuk ke dalam server komputernya. Dan ternyata itu adalah Gilang, anaknya. Melihat hal itu, dengan cepat Lam langsung pulang ke rumahnya. Namun itu terlambat, karena ketika sampai di rumah Lam melihat istrinya telah meninggal dan Gilang yang telah terbaring. Jadi di sini server komputer yang ada di rumah Lam terdeteksi yang spam semua artikel, sehingga membuat keluarga Lam jadi incaran. Setelah itu Alif datang dan langsung membawa Gilang ke pondok pesantren, karena kalau ke rumah sakit belum tentu aman. Tidak lama setelah itu Alif masuk ke ruangan perawatan dan tanpa sengaja Alif melihat teman bersama pasukannya yang sedang dirawat di sana. Lalu temannya itu mengatakan kalau dia merasa bingung siapa yang benar dan siapa yang salah. Gua nggak tahu lagi mana yang salah. Scene berganti ketika di pemakaman Genis, istrinya Lam. Di sini Alif mulai menyadari bahwa Kiai tidak mungkin melakukan pemboman dan ada kejanggalan dari ledakan di Candi Cafe. Lalu Alif memperlihatkan peluru tajam yang ada di rumah Lam dan pemiliknya itu adalah Rama, yaitu kaptennya. Di sini mereka bertiga bersepakat untuk menyelidiki semuanya. Namun tiba-tiba Alif mendapat pesan dari kolonel untuk bertemu dengannya. Sebelum Alif bertemu dengan kolonel, dia memasukkan sebuah kamera di matanya untuk jaga-jaga dan untuk memancing siapa sebenarnya dalang dibalik ledakan di Candi Cafe. Tidak lama setelah itu Alif melihat orang yang berpakaian gamis yang pernah ia temui di Candi Cafe sebelum peristiwa ledakan. Lalu mereka menjelaskan kepada Alif bahwa saat itu ada orang yang mau membeli parfum mereka dan janjian untuk bertemu di kafe itu, tapi mereka malah diusir oleh pelayan di sana. Dan tanpa mereka sadari, tas yang berisi parfum dan sertifikat tertinggal di sana, yang membuat adanya barang bukti kalau pesantren inilah yang telah melakukan pemboman itu. Lalu Lam menjelaskan kalau mereka telah dijebak sebagai kambing hitam dan Alif juga termasuk target di peristiwa ledakan itu. Kemudian Alif pergi untuk bertemu dengan kolonel dan Mim juga pergi untuk menemani Kiai di pengadilan. Sedangkan Lam tetap di pesantren untuk mengawasi kamera yang sudah ditempelkan di mata Alif. Ketika Alif sedang mengobrol, tiba-tiba Laras datang dan kolonel memberitahu Alif bahwa Laras adalah anaknya sekaligus agen penyelidikannya. Dan mereka sudah tahu bahwa Laras telah memberikan Alif flashdisk sebagai barang bukti rekaman CCTV Candi Cafe. Sehingga Alif diberi racun di dalam kopinya dan Laras disuntikan racun di punggungnya. Setelah itu akhirnya kolonel mengaku kalau dialah yang menyuruh orang untuk meledakkan Candi Cafe. Lalu dia memberikan Alif satu vaksin untuk sembuh dari racun dan harus memilih siapa di antara mereka berdua yang pantas untuk hidup. Namun tanpa mereka ketahui, semua pembicaraannya itu telah direkam oleh rekaman yang ada di mata Alif dan akan segera disiarkan oleh Gilang. Di tempat lain, ketika Mim sedang menemani Kiai di pengadilan, tiba-tiba ada seorang pengungsi di pondok pesantren datang dan berteriak. Tak berselang lama, bom di gedung itu pun meledak. Setelah kejadian itu, kolonel menyuruh seseorang untuk membunuh saksi di sana yang masih hidup. Di tempat kejadian ternyata Mim dan Kiai masih hidup. Melihat hal itu, wartawan di sana langsung merekamnya diam-diam. Pak Kiai mengatakan ketidaktahuannya tentang semua ledakan yang dituduhkan kepadanya. Tapi dia juga tidak akan kabur dari pengadilan. Tidak lama setelah itu, orang suruhan kolonel datang dan membunuh orang-orang di sana yang belum mati. Dan ternyata dia adalah guru bela diri Mim ketika di padepokan. Mim pun kaget, tetapi dia harus melawan gurunya itu. Sampai Lam datang dan membantu Mim untuk melawan guru mereka.
Di luar sana Gilang sudah menyiarkan semua rekaman, termasuk meretas rekaman wartawan tadi. Melihat hal itu, atasannya menyuruh untuk membunuh supir dan kolonel, karena kolonel telah gagal dan sangat membahayakan atasannya itu. Lalu dia memberikan pistolnya kepada kolonel. Saat dia keluar dari mobil, kolonel ingin menembaknya dengan pistol yang diberikannya tadi. Tetapi tembakan itu malah berbalik ke penembaknya. Alip yang mengikuti pria itu akhirnya bertemu ketika dia sedang menelpon dengan atasannya. Dan Alip langsung menghajarnya dan menyuruh dia agar mengaku siapa sebenarnya di balik semua ledakan yang terjadi. Karena dia tidak mau membocorkannya, Alip pun langsung membunuhnya dan mengambil handphone yang masih tersambung ke atasan pria itu. Dan ternyata dialah dalang di balik semua ledakan yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Mungkin film ini harusnya ada film terusannya ya, karena dalang sebenarnya itu belum tertangkap. Tapi karena film pertama ini saja tidak bisa tayang, jadi kemungkinan film keduanya juga tidak ada.